Hai sahabat jiwa dimanapun berada, jumpa lagi bersama Tia di sini dalam acara Bincang Jiwa RSJ Mutiara Sukma. Seperti tema kita yang pada hari ini akan dibahas adalah cinta sejati, sejatinya seperti apa. Waduh, sebelum kita mulai bahas, di sini sudah hadir narasumber bersama kita di sini. Tapi sebelum saya kenalkan, fun fact-nya nama kita di sini sama-sama Tia, tapi beda nasib sahabat jiwa. Jadi boleh diperlihatkan dulu. Sudah hadir bersama kita Mbak Mutia Rani, nurse spesialis jiwa. Iya, halo sahabat jiwa semua. Hadir lagi saya bersama Nurse Tia. Wah, kembaran saya di sini ya. Saya bukan nurse, Bu. Oh iya, Mbak Tia. Jadi ambil nurse tapi nggak jadi. Nggak jadi dulu. Oke, gimana kabarnya sahabat jiwa? Halo. Hai. Semoga puasanya lancar ya. Iya, amin. Mbak Mutia, manggilnya Mbak Tia, Nurse Tia atau Bun? Nurse Tia. Oh, oke. Nurse Tia boleh. Nurse Tia, sesuai dengan tema kita pada kali ini Bincang Jiwa, bahasanya itu ringan-ringan aja sih ya. Cinta sejati sejatinya seperti apa sih? Memang menurut Nurse Tia cinta tuh apa sih? Wow, bahasannya sekarang cinta-cintaan berarti ya. Boleh sih, sekali-sekali, silahkan. Oke. Kalau cinta, memang kalau bahas cinta itu nggak ada habisnya ya. Kalau membahas tentang cinta, dari kita baru menginjak usia remaja, udah tuh mulai, kok kayaknya aku cinta sama kamu. Wah, udah Mbak Tia kayak gitu juga nggak dulu? Iya sih ya. Nah, sebenarnya cinta itu apa sih? Banyak orang yang mengatakan apa sih cinta, cinta nggak penting cinta misalnya kayak gitu. Tapi kalau menurut saya banyak ilmuwan sih yang mengatakan cinta itu adalah suatu bentuk luapan perasaan, baik ditunjukkan dengan perilaku, ditunjukkan dengan sikap yang melibatkan emosional dan psikologis tertentu kepada seseorang. Orang lain tentunya yang kita tunjukkan adalah bagaimana kita merasa lebih perhatian kepada dia, kemudian menunjukkan rasa kasih sayang. Menurut saya cinta itu ya seperti itu. Deep ya? Deep, harus deep. Tapi cinta juga nggak melulu kepada manusia aja. Oke, betul. Kepada bisa kita punya peliharaan ya, kita kadang menunjukkan cinta kita dengan memberikan kasih sayang. Dan yang paling pasti cinta itu adalah bagaimana kita memberlangsungkan hubungan kita dengan pencipta kita yang di atas, karena cintanya Tuhan yang paling abadi. Iya, sepanjang hidup, dari baru kita lahir, bahkan dari sebelum kita dilahirkan Tuhan sudah ngasih cinta untuk kita. Gitu Mbak Tia. Kayak kita relax dulu Mbak ya, tarik nafas dulu. Masih agak tegang kayaknya. Iya. Saya pagi-pagi ditodong kayak gini, masalahnya obrolannya berat nih sebenarnya, nggak ringan-ringan aja nih, berat nih masalah cinta. Iya, tapi saya pengen tahu nih, Nurse, cinta dari segi keilmuan, timbulnya rasa cinta itu bagaimana sih? Dari biologis mungkin ya, seperti yang kita tahu mungkin dari sisi keperawatan jiwa, dari hipotalamus lah apalah, mungkin bagaimana tuh? Hingga sampai kita cinta nih sama seseorang atau cinta sama peliharaan, mungkin cinta sama barang, gimana tuh? Oke, kalau cinta secara psikologis, secara keilmuannya dijelaskan itu awalnya datang dari bagaimana dua orang itu sering berinteraksi. Sering berinteraksi, sering bertemu, ya. Kemudian orang yang sering memberikan perhatian. Sering memberi perhatian kecil. Kadang cewek ngerasa nggak sih kalau cewek itu suka baper ya, dikasih perhatian dikasih perhatian kecil, langsung berasa jangan-jangan gitu ya. GR ya. Gitu. Kemudian biasanya cinta tuh sering datang pada seseorang yang memiliki minat atau hobi yang sama. Kemudian cinta itu secara keilmuan ya, di otak manusia itu ditimbulkan karena ada beberapa zat-zat kimia di otak yang berperan ya. Yang pertama ada namanya dopamin.
dopamin itu pada orang yang jatuh cinta dia jumlahnya meningkat. Jadi dopamin yang jumlahnya tinggi di otak itu akan membuat seseorang yang sedang jatuh cinta merasakan rasa seneng terus. Kemudian udah gitu dia merasa lebih bersemangat. Ngerasa nggak sih waktu cinta monyet dulu zaman SMP, udah kalau ada crush gitu suka sama orang, jadi semangat rajin sekolah ya, jadi rajin sekolah gitu. Nah terus kemudian ada lagi yang namanya serotonin. Nah serotonin ini adalah zat kimia di otak yang dia itu berperan dalam suasana hati. Suasana hatinya jadinya berbunga-bunga, terus kemudian jadi jadi moodnya bagus gitu ya. Nah kemudian pada seseorang juga ketika jatuh cinta ada berperan juga namanya zat kimia di otak tuh oksitosin. Oksitosin ini biasanya dikeluarkan pada saat hamil atau melahirkan pada perempuan. Namun ketika jatuh cinta juga ternyata zat oksitosin ini terlibat. Nah, bayangkan, ingat nggak waktu Mbak Tia hamil atau baru melahirkan, kita mencurahkan perhatian kita dan kasih sayang kita kepada janin yang kita kandung, pada bayi yang kita susui, kita belai dia, kita berikan kasih sayang. Nah, seperti itulah zat-zat di otak kita terlibat ketika kita mengalami perasaan jatuh cinta. Gitu deh secara ilmunya. Begitu ya. Jadi terlibat juga semua yang ada di otak kita. Ada yang kemudian kalau sudah zat-zat itu dikeluarkan, hormon-hormon itu dikeluarkan, tumbuhlah nanti ketika melihat orang yang kita cintai, perasaan senang, deg-degan, iya nggak sih? Iya. Diketahui ya. Deg-degan, terus ingin melakukan sesuatu yang lebih yang membuat kita bahagia dan orang yang kita cintai juga bahagia. Gitu Mbak Tia. Oke Nars, itu kayaknya mulus ya ceritanya nih dari segi keilmuannya. Tapi kenyataannya jatuh cinta tidak seperti di film-film sahabat jiwa. Kadang ada cinta bertepuk sebelah tangannya dulu, perjuangannya dulu, biji mana tuh Nars? Gak nyambung ya serotonin sama oksitosin segala macam kayak gimana tuh? Betul. Nah, ketika kita mencintai seseorang, belum tentu juga kita mendapatkan balasan. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Bisa jadi karena berbagai faktor, berbagai macam hal yang membuat cinta kita jadi tidak berbalas oleh orang tersebut. Jadi itu tadi. Nah, itu kebalikan jadinya kerjanya. Dopamin, serotonin tadi tuh berkebalikan. Ketika kita merasa cinta kita ditolak, apa yang timbul? Sedih. Iya, betul. Sedih, merasa tidak bersemangat. Jadi aku malas sekolah misalnya, atau aku malas kuliah. Seperti itu. Malas ketemu dia. Atau baru putus cinta nih rasanya, malas keluar rumah, malas beraktivitas. Nah, itu juga melibatkan tadi hormon-hormon yang tadi. Jadi jumlah hormon zat-zat yang di otak kita yang tadi itu dia turun drastis jumlahnya, sehingga menyebabkan mood kita juga jadi nggak enak, jadi nggak mood. Betul. Gitu ya, nggak bersemangat. Nah, terus kenapa kok bisa jadi cinta bertepuk sebelah tangan atau cinta yang tidak berbalas? Ya kan kita nggak bisa memaksakan orang untuk mencintai kita atau orang untuk menyukai kita, ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berpositif thinking kepada orang tersebut, bagaimana kita berpositif thinking terhadap ketentuan Tuhan supaya hidup kita juga bisa kita lanjutkan, bisa kita teruskan. Ingat lagunya ini kayaknya. Siapa ya Bun? Bernadia. Yang mana? Untungnya. Bukan. Betul ya? Betul sekali. Jadi persis setahun yang lalu aku dijauhkan dari sesuatu yang tidak ditakdirkan untukku, gitu kan. Awalnya dia menggerutu, yang kulakukan hanya menggerutu, lalu kemudian mengacuhkan rencana Tuhan yang lebih baik sebenarnya yang diberikan untuk dia. Nah, kita nggak tahu di balik putus cinta kita itu penolakan seseorang terhadap kita itu, kita nggak tahu, mungkin Tuhan sedang menyiapkan
seseorang yang lebih baik lagi untuk dijadikan teman dalam hidup kita nanti kalau misalnya persiapan menikah nih, atau pada seseorang yang misalnya divorce, bercerai gitu ya. Mungkin orang yang di awal tadi tidak tepat untuk dia. Jadi berpikir positif saja tentang ketentuan Allah terhadap ketentuan Tuhan terhadap cinta yang diberikan kepada kita yang datang dari orang lain gitu. Dalam ya Bun. Ngomong-ngomong tentang cinta sejati gitu ya Narsya, kan tadi bilang cinta sejati kita itu yang paling utama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Emang cinta sejati itu mitos atau emang beneran ada sih? Kok berat banget ya pertanyaannya? Tadi katanya ringan-ringan ya. Cinta sejati, saya juga gimana ya menjelaskannya. Cinta sejati itu memang gak akan bisa kita duga gitu. Kapan datangnya cinta sejati, seperti apa cinta sejati itu yang akan datang ke kita, orangnya yang mana, itu kita nggak tahu. Itu masih menjadi misteri rahasia Tuhan. Menurut kita mungkin sekarang orang yang bersama dengan kita saat ini adalah orang yang sangat pas menurut kita. Pokoknya suamiku yang sekarang atau istriku yang sekarang adalah cinta sejatiku. Dia baik banget sama saya. Misalnya, dia mengurus saya, dia memberikan cinta kasihnya kepada saya selama ini tanpa pamrih misalnya, dan membuat saya bahagia selalu. Tapi tiba-tiba Tuhan menentukan jalan lain. Tiba-tiba suaminya punya ani-ani misalnya, ya. Boleh disebut nggak ya? Gayung Lope. Iya, seperti itu. Nah, jadinya kita tidak bisa mendahului ketentuan Tuhan. Sudah kita jalani saja bagaimana kehidupan berumah tangga, bagaimana kita berhubungan, misalnya berhubungan dekat untuk menjalin suatu hubungan ke arah pernikahan misalnya. Entah itu dia akan benar menjadi istri atau suami kita kelak. Yang penting kita sudah berpositif thinking pada Tuhan. Semoga, dan sambil berdoa tentunya Mbak Tia. Semoga itu akan menjadi jodoh kita gitu. Gitu aja. Karena banyak ini ya kemarin di sosmed gitu Narsya, di TikTok, terus di Instagram, terus kata-kata orang-orang juga yang pernah aku dengar selentingannya gitu. Katanya cintanya habis di orang lama, sisanya hanya melanjutkan hidup begitu. Emang pandangan Nars Mutia gimana tuh dengan statement itu? Dalam kata-katanya ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang menyatakan hal tersebut, ya itu wajar, ya. Apalagi dia baru dalam keadaan putus cinta, maaf mungkin baru divorce, baru bercerai gitu ya, sudah hidup bertahun-tahun, puluhan tahun dengan pasangannya, menjalani hidup bahagia, berharap menikah sekali seumur hidup, tapi dikecewakan tanpa dia duga-duga, misalnya suami berselingkuh atau istri berselingkuh, seperti itu ya. Nah, dia lalu ketika dia mengatakan cintaku habis di orang lama, sisanya hanya melanjutkan hidup. Nah, mungkin ketika seseorang mengatakan hal tersebut, bisa jadi itu seseorang itu masih dalam keadaan fase kehilangan. Fase kehilangan, dia belum acceptance. Karena fase kehilangan itu nanti ujungnya adalah menerima. Ya. Awalnya dia masih bergening dulu, kemudian marah-marah dulu, angry, lalu kemudian depresi, lalu baru bisa ke menerima. Ya, orang yang mengatakan cintaku habis di orang lama, mungkin dia belum menerima. Nanti ketika dia sudah dalam fase acceptance, dia mungkin bisa menerima tentang ketentuan Tuhan yang sudah ditentukan tentang jodohnya. Bisa jadi dia bahkan bisa berpikir, oh iya ya, mungkin orang ini bukan orang yang tepat untuk saya. Atau Tuhan mungkin sedang menyiapkan rencananya yang lebih baik untuk kehidupan saya. Mungkin saya akan dipertemukan dengan orang yang lebih baik. Ya, kalau dalam ajaran Islam, perempuan yang baik adalah laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik. Seperti itu. Jadi kita berpikir positif saja. Dia bukan orang yang baik untuk saya.
supaya kita tidak mengatakan cintaku habis sama orang lama, sisanya melanjutkan Iya kan, kasihan hidup. pasangan terbarunya ya. Iya, betul. Jadi seolah-olah itu kayak pelampiasan kan gitu ya sampai jiwa ya. Iya, betul. Oh, oh. Kalau misalnya orang yang baru lebih baik Ya. dari orang yang lama, kan kasihan. Betul. Kasihan banget. Jadi kita harus positive thinking saja sambil kita terus berdoa, semoga Tuhan mempertemukan saya dengan orang yang lebih baik dengan yang kemarin, atau orang yang saya temui hari ini adalah yang Tuhan berikan untuk saya, dan semoga dia menjadi orang yang terbaik dan yang terakhir dalam hidup saya. Gitu. Kita kan sebagai hamba bisanya berdoa ya. Betul. Karena yang menentukan yang di atas. Nggak bisa kita paksakan nih, ya Tuhan jodohkan saya dengan ini, pokoknya harus, kan nggak bisa ngomong kayak gitu. Aku sih pengen dulu ya, Oh, Tuhan oh. jodohkan aku dengan Om Tulus. Tapi Gitu. dapat suaminya mirip kayak Tulus sih, Mbak. Oh, gitu? Iya, mirip. Oh, Jadi ya ampun. didengar sih mungkin ya sama Tuhan nih juga. Iya nih dah nih, boleh dah nih yang mirip-mirip gitu. Maaf Haji ya. Iya, tadi ngomong-ngomong divorce gitu ya. Akhir-akhir ini juga, bukan akhir-akhir ini ya, nurse ya. Dari dulu juga banyak, apalagi di kalangan selebritis. Kasus perselingkuhan, perceraian. Itu dikarenakan mungkin kata orang puber 2 kali. Itu emang bener ada ya atau gimana? Nurse, silahkan. Iya sih, sering banget ya kita Iya, dengar katanya. kata-katanya puber 2 kali. Puber kedua gitu. Jelita jelang 50 tahun begitu katanya ibu-ibu di luar sana. Saya kan cuma anak-anak ya sampai jiwa saya juga baru tahu. Iya, puber kedua itu memang itu adalah bahasa yang sudah sangat umum kita dengar ya, untuk ditujukan kepada orang-orang laki atau perempuan yang usianya parubaya, antara 40 sampai 60 tahun ke atas. Dalam bahasa dalam kelompok usia secara keilmuan itu masuk dalam usia dewasa tengah. Dewasa tengah itu antara 40 sampai 60 tahun. Jadi sebelum lansia ya. Nah, itu biasanya memang akan terjadi beberapa perubahan baik secara fisik, secara hormonal, itu akan terjadi dalam individu tersebut. Nah, itu tentunya akan mempengaruhi hubungan individu dengan pasangannya, dengan orang lain ya. Nanti dalam fase itu biasanya seseorang akan mengalami perubahan yang tadi, perubahan fisik, lalu kemudian mereka juga akan mengalami bagaimana perubahan secara psikologis, bisa dikaitkan dengan fisiknya, merasa dia nggak pede, minder, kemudian insecure, betul. Atau ada juga yang berkebalikan, merasa lebih percaya diri, misal pada laki-laki atau perempuan yang pada usia tersebut dia sudah jauh lebih matang atau lebih mapan kehidupannya, jadi dia merasa lebih percaya diri dari yang sebelumnya, sehingga muncullah hasrat atau keinginan mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan pada fase-fase sebelumnya, ketika mungkin pada usia dewasa muda ya, antara usia 20 sampai 40 tahun. Nah, lalu pada saat itu pada laki-laki nih memang ada keinginan untuk mereka karena tadi kepercayaan diri yang sangat tinggi, mereka tuh cenderung lebih pede untuk membuka hati, membuka dirinya untuk berhubungan dengan perempuan yang lebih muda, gitu. Nah, pada perempuan juga seperti itu, dan itu juga ada keterlibatan hormon-hormon seperti hormon testosteron, hormon estrogen, sehingga menyebabkan laki-laki atau perempuan pada usia tersebut cenderung, kalau kata kita ya puber kedua gitu. Mana anak-anak udah besar kan, udah nggak ngurus anak-anak lagi, mereka cenderung lebih perhatian kepada penampilannya. Kalau yang tadi yang saya katakan, yang punya tingkat kepercayaan diri lebih dari yang sebelumnya, ya udah deh, kok kayaknya kalau misalnya punya ani-ani dengan penghasilan saya sekarang yang sudah lebih mapan daripada yang dulu, kok rasanya bisa. Tapi ya itu nggak semua orang baik itu laki-laki atau perempuan akan
jatuh pada kondisi yang saya bilang tadi, tergantung kematangan emosional mereka juga dalam mengontrol dirinya, bagaimana mereka mengembalikan esensi kehidupannya, bahwa saya ini sudah berkeluarga, saya ini sudah memiliki anak, saya ini sudah memiliki tanggung jawab. Kalau mereka kembali seperti itu, atau bahkan lebih religius lagi, lebih dalam lagi, mereka mengingat kepada Tuhannya bahwa yang saya lakukan ini tidak benar, mungkin istilah puber kedua itu mungkin nggak terjadi gitu. Iya. Atau jatuh cinta kedua kalinya sama istrinya. Betul. Atau sama suaminya sebaliknya begitu ya. Betul. Nah, itu tuh yang penting tuh. Lalu apa sih yang bisa kita lakuin gitu ketika suami kita atau istri kita mengalami hal itu? Iya. Nah, Gimana nih netizen? Netizen. Nggak sabar. Silakan nurse. Nah, itu tuh bisa kita lakukan dengan yang pertama, kita lebih menguatkan lagi komunikasi kita dengan pasangan kita. Oke. Mungkin dengan kesibukan selama ini, istri sibuk ngurus anak, suami sibuk kerja, jadi mereka agak renggang, sehingga suami punya ketertarikan lebih untuk melihat yang bening-bening di luar ya. Nah, kalau kita lebih sering berkomunikasi, ceritakan hal-hal kecil tentang kehidupan kita sehari-hari. Suami bercerita ketika pulang kerja, suami bercerita tentang pekerjaan di kantor, atau istri nanti bercerita tentang kegiatan istrinya dengan anak-anaknya. Nah, itu akan menjadi lebih membuat suami itu akan ingat, oh iya ya, aku masih punya istri gitu. Nggak jadi lupa. Begitu pulang suaminya dari kantor, istri cemberut misalnya seperti itu, atau nggak disambut, nggak dilayani dengan baik, maka suami juga akan ngerasa lupa kalau punya istri gitu. Iya sih. Iya. Terus yang kedua, sering-sering meluangkan waktu me time dengan pasangan kita. Ya, seringlah jalan-jalan, walaupun jalan-jalan muter-muter, mungkin berdua boncengan pakai motor, atau makan-makan kemana berdua, Quality time ya. ya. Quality time. Terus udah gitu ngedit itu bukan cuma anak muda aja, walaupun sudah tua, sudah ya anak-anak sudah dewasa, jangan malu lah untuk melakukan hal itu. Dan yang paling penting itu adalah perbincangan sebelum tidur. Apa tuh istilahnya? Deep talk. Langsung. Deep talk sebelum kita tidur. Itu tuh ternyata ini banget untuk mempertahankan kualitas hubungan dengan pasangan. Berpengaruh banget. Daripada main HP, coba HP-nya sebelum tidur disingkirin. Mbak Tia kalau mau tidur main HP dulu atau bagaimana, ngobrol sama suami? Saya dengan suami saya selalu ngobrol apapun itu, terus juga sering ngedate benar-benar weekend gitu kan ya, Sabtu Minggu, Sabtunya kadang jalan-jalan, anak-anak dititip dulu gitu ke mertua dan ke ibu saya, mohon maaf. Boleh banget. Iya, jadi itu salah satu bentuk dari tiap pribadi sih ya, nurse ya, cara bukan membangun ya, menjaga betul. Iya, menjaga itu semua. Pokoknya suami kita tuh harus diingetin bahwa dia tuh masih punya istri di rumah. Sebaliknya. Oh iya. Jadi pelakunya bukan istri aja ya. Iya betul. Oh, kita perempuan soalnya, Bu. Iya, bisa kita hadirkan nggak ada nih. Nggak ada laki-laki. Iya. Next ya mungkin ya nurse yang kita hadirkan dari dua sisi yang berbeda. Bagaimana sih tanggapan bapak-bapak ini kalau kita ngomong begini ya kali ya? Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang jatuh cinta, jatuh ke dalam cinta gitu ya istilahnya. Orang mikirnya kan pasti seneng ya, punya crush, terus ya pokoknya enak-enak aja lah pikirannya gitu, semangat. Tapi ternyata kondisinya tidak seperti itu, sahabat jiwa. Kadang jatuh cinta bikin kita malah jatuh sakit hati, lalu mengarah ke depresi, bahkan mungkin mengalami kesehatan mental yang terganggu. Pandangan Mbak Mutia gimana? Iya, balik lagi seperti yang kita bicarakan tadi, itu akan melibatkan zat-zat di otak. Zat-zat kimia yang di otak tadi, bagaimana itu mempengaruhi mood kita, bagaimana mempengaruhi, kan kalau udah mood dan perasaan kita nggak baik, perilaku kita juga nggak baik juga yang kita tunjukkan, perilaku negatif, pikiran kita juga akan negatif. Ya, ketika pikiran sudah negatif, lalu kemudian moodnya nggak baik, terus apalagi hormon stres juga bermunculan, dikeluarkan hormon stres, itu juga akan mempengaruhi kepada fisik dan psikis kita.
pastinya itu akan lebih cepat kita mengalami depresi, lalu apa namanya, stres yang berkepanjangan, itu tuh pasti akan mengarah ke hal itu. Lalu kenapa kok misalnya tadi yang putus cinta itu adalah paling cepat kita lihat pada usia remaja, Mbak Tia. Pada usia remaja yang akan lebih cepat dan lebih cenderung mengalami depresi untuk ketika dia mengalami putus cinta. Ngelihat nggak sih, banyak nggak sih? Iya. Nah, pasien-pasien kita banyak tuh sekarang. Betul, betul. Ya, pasien remaja kita rata-rata banyak yang mengeluhkan, aku kecewa dengan hubungan dia sama temen yang dianggap crushnya, gitu. Kenapa kok jadi remaja lebih mudah mengalami itu, lebih mudah mengalami depresi? Karena remaja ini permasalahannya lebih kompleks, Mbak Tia. Secara kematangan usianya, dia masih dalam usia remaja yang tugas perkembangannya adalah identitas diri versus kebingungan peran. Ada remaja yang belum menemukan identitas diri, dia sedang mengalami kebingungan peran, banyak konflik dengan gurunya di sekolah, misalkan dengan orang tuanya, orang tua berperilaku tidak seperti yang diharapkan misalnya, lalu kemudian dengan teman sebayanya, atau dengan orang-orang di sekitarnya, lalu ditambah lagi dengan kerasnya dia, cintaku tak berbalas, atau kerasnya dia berselingkuh atau apa gitu katanya ya, kalau remaja bilang kayak gitu. Itu yang membuat remaja lebih rentan untuk mengalami depresi itu, karena kematangan emosional yang belum matang dibandingkan dengan orang yang sudah dewasa seperti kita gitu. Makanya banyak kalau remaja yang curhat itu, apalagi mereka tidak mendapatkan dukungan yang bagus dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya, banyak tuh yang melakukan perilaku negatif seperti yang sering kita dengar, perilaku self harm yang seperti itu, ya. Sangat memprihatinkan. Iya, benar. Nah, makanya orang tua diharapkan lebih aware ke anaknya, selamilah dirinya dengan bahasa remaja, dengan bagaimana kehidupan remaja. Janganlah orang tua berperilaku atau merasa dirinya karena saya ini orang tua kamu harus hormat, kamu harus tunduk sama saya. Enggak gitu juga. Kita harus bagaimana menyelami peran seorang remaja seperti itu, supaya kita bisa melakukan komunikasi yang nyambung gitu loh sama remaja kita. Bimbing dia bagaimana cinta-cintaan saat remaja, bagaimana sih remaja itu menghadapi cinta monyetnya gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu harus lebih open, jangan jaim deh. Iya. Jangan jaim sebagai orang tua, karena remaja kita ini sedang mengalami masalah yang sangat kompleks dengan dirinya di luar permasalahan cinta-cintaannya itu. Gitu. Selain curhat ya sama orang tua, kita juga punya layanan 24 jam sahabat jiwa. Iklan dikit ya. Boleh. Jadi kita punya aplikasi namanya Mutiara Sukma sahabat jiwa. Di dalamnya ada fitur lapor mudir yang merupakan fitur layanan konseling dan screening 24 jam. Gratis tanpa dipungut biaya sama sekali. Bisa konseling, bisa chat langsung sama tenaga profesional kita, nurse ya. 24 jam via WhatsApp maupun telepon. Kalaupun untuk remaja dan anak-anak, kita sudah menyediakan dari lama ya, nurse ya. Di sini ada ruang perawatan khusus anak dan remaja namanya Flamboyan, betul nurse ya. Iya. Betul. Dan kita juga poliklinik khusus. Iya, benar. Boleh diceritain dikit nggak nurse tentang ruang Flamboyan dan poliklinik remaja? Waduh, iya. Kalau untuk ruang Flamboyan dan ruang poliklinik anak dan remaja ini, yang pertama ruang rawat jalan dulu ya. Iya. Kalau untuk rawat jalan kita di sini namanya Poli MSC, Mental Sehat Ceria, ya. Di sini ada dokter spesialis kedokteran jiwa yang akan menangani anak-anak dan remaja kita yang mengalami permasalahan dengan kejiwaannya, dengan psikologisnya. Terlepas dari berbagai faktor penyebabnya, Bapak Ibu silahkan datang ke poliklinik. Buka dari hari Senin sampai Jumat. Iya, sesuai jam layanan. Sesuai jam RSJ layanan. Mutiara Sukma. Dan di sini juga kita selain punya dokter spesialis, kita juga ada nurse spesialis, iya, ada betul. psikolog juga yang akan
mendampingi Bapak Ibu untuk membersamai pertumbuhan anak dan remajanya, pertumbuhan dan perkembangan anak remaja. Nah, kalau di ruang flamboyan itu, ruangan flamboyan itu memang adalah ruangan khusus untuk merawat anak dan remaja. Di sana berbagai permasalahan yang kompleks memang ditemukan pada pasien-pasien yang dirawat di sana. Gitu. Paling sering kasus apa tuh, Nars? Paling sering kasusnya Akhir-akhir ini deh. banyak, ada gangguan tingkah laku, ada yang terdiagnosa terdiagnosa medis yang lain, banyak pokoknya. Dan faktor penyebabnya juga banyak. Ya seperti yang tadi saya bilang, yang banyak itu adalah karena remaja itu tidak bisa menyesuaikan diri dengan interaksinya antara teman sebayanya, orang tuanya, gurunya. Permasalahannya tuh seputar itu. Entah itu dengan teman sebaya, contohnya perundungan, ya, terus permasalahan di sekolah dengan nilai atau dengan dengan prestasi belajar, itu permasalahan yang banyak seperti itu. Dan di sini di ruang flamboyan itu juga selain dokter-dokter psikiater yang handal yang menangani pasien-pasien di sana, kami juga dari nurse spesialis dan psikolog juga mendampingi untuk merawat pasien di sana. Dan juga perawat-perawat bangsal, perawat ruangannya juga handal, sabar banget dalam menghadapi pasien anak dan remaja yang bisa dibilang ketika mereka emosi belum bisa dikelola dengan baik, seperti itu. Perawat di ruang flamboyan sabar banget. Harus perawat ruang flamboyan harus kita kasih aplaus nih. Halo Mbak Dayu dan tim. Halo Mbak Dayu dan tim gitu. Iya, jadi ngomong-ngomong cinta, ini kasusnya sekarang yang kita bahas mungkin lebih ke pasangan ya, Nurse ya. Dari zaman kita sekolah, mungkin dulu Tia pernah nih ngalamin sendiri. Kayaknya zaman sekolah tuh semangat belajar, semangat kita datang ke sekolah tuh karena doi gitu ya. Sampai satu ketika kayaknya mau pilih-pilih jurusan kuliah nih. Ada nggak sih jurusan nih yang bahas tentang cinta-cintaan begitu? Karena lagi mendalami banget. Kita sok-sok jadi puitis, punya kata-kata mutiara. Kadang teman kita yang curhat ke Tia gitu ya, kita kasih dia nasihat, padahal kita belum tentu bener juga jadi orang kayaknya. Iya. Terus punya ini nggak pengalaman pribadi mungkin tentang apa nih? Tentang pasangan, tentang percintaan zaman sekolah, cinta monyet tuh kan kayaknya enak banget ya buat dikulik ya. Kita pacaran lama, macam-macam, orangnya beda-beda orang, nikahnya bukan sama dia tau. Iya, kalau masalah cinta-cintaan dari zaman sekolah sampai misalnya, aduh kok akhirnya aku menikah dengan orang yang tidak aku harapkan, misalnya seperti itu ya. Waduh. Enggak Mbak Tia. Kalau misalnya tentang cinta-cintaan lalu menikah dengan orang yang menurut kita tidak pas, itu tuh menurut saya gimana ya? Enggak juga sih. Iya sih. Itu juga karena nanti ketika kita sudah berumah tangga, kita akan menemukan jalannya. Ya. Menurutku si ini nggak pas deh buat aku. Menurutku mantanku adalah orang yang paling pantas. Gamon jadinya gamon. Bahasa sekarang gamon, gagal move on. Iya, gagal move on. Masa gagal move on bertahun-tahun gitu kan? Nggak bisa juga ya. Hidup kita harus terus berjalan. Bener kata Bernadia itu. Untungnya. Ini teman kita ada yang suka lagu ini. Siapa ya? Namanya inisialnya Mbak Helen, psikolog kita. Iya, memang itu lagunya memotivasi banget gitu loh. Jadinya lagu itu memang untuk yang putus cinta tuh memang harus benar-benar diresapin, karena suatu hari nanti pasti itu akan terlewati. Rasa gagal, rasa sakit hati, rasa kecewa itu pasti akan terlewati deh, dan kita nanti akan bersyukur banget aku dipertemukan dengan orang yang sekarang, nggak dipertemukan dengan orang yang dulu. Kalau orang yang dulu tuh sekarang jadi kayak gini, syukur banget deh aku nggak sama dia misalnya, seperti itu. Syukur banget aku lebih sabar menunggu hal baik yang Tuhan akan berikan kepadaku dibandingkan dengan aku hanya terus menggerutu dan terus menghayati sakit hatiku. Pasti nanti suatu hari ketika
kita sudah menerima apa yang Tuhan takdirkan, itu kita pasti akan berkata, untung banget dulu aku berpikir untuk move on, untung banget aku tidak melakukan hal-hal negatif karena aku putus cinta. Nah gitu Tia. Ya, jadi Tia sudah merangkum semua yang ada di dalam cerita hidup Tia gitu Mbak ya. Kita nggak bakal ketemu dengan cinta kita yang sekarang, dengan pasangan kita sekarang yang memang jadi jodoh kita ya kata Tuhan, karena dia yang nikahin kita gitu ya. Masa bukan jodoh kita? Ya kali. Karena sebelum kita selesai dengan diri kita dan masa lalu kita, kalau kita sudah enough, udah selesai dengan itu semua, kita pasti bakal ditemukan dengan jauh yang lebih baik dari sebelumnya. Begitu sama jiwa. Betul. Jadi kita harus selesai dulu nih dengan diri kita. Kita harus menerima dulu apa yang Tuhan takdirkan. Kita yang seperti saya bilang tadi, kita harus benar-benar positive thinking dengan ketentuan Tuhan. Jadi memang Tuhan akan mengirimkan orang yang lebih baik dari orang yang kemarin. Gitu. Ya, dalam banget ya bahasan kita pagi-pagi ya. Nanti tayangnya malam nih Mbak. Oh, tayangnya malam. Nemani mereka podcast malam begitu. Betul. Aduh. Udah siapin quotes belum, Nars? Kalau quotes-nya aku nyari dulu sambil Nars ngomongnya. Mana dia ya? Kalau quotes-nya dari saya itu tentang cinta sejati. Cinta sejati itu akan datang di saat yang tepat bersama orang yang tepat. Betul. Sama, betul banget. Iya, dan cinta yang paling sejati adalah cinta kita terhadap Tuhan. Kita, karena cintanya Dia kepada kita itu tidak ada batasnya. Yeah. Walaupun bagaimana kita sudah melakukan dosa, sudah melakukan kesalahan, Tuhan tetap mengampuni kita masih tetap diberi nafas. Gimana tuh? Gak cinta sejati namanya. Iya, betul. Iya kan? Kita hadir, punya kehidupan di dunia sampai kita dipanggil pun karena Beliau ya. Iya, karena Tuhan, betul. Kita religius banget ini dalam rangka bulan Ramadan. Iya, kita sama-sama saling mengingatkan aja. Tidak ada cinta yang paling sejati di dunia ini selain cinta kita kepada Tuhan kita. Ya, sahabat jiwa, seperti inilah Nars Mutia ya. Jujur nih, Tia dari awal, Tia kan anak baru gitu ya. Dari awal Tia pertama kali ketemu, emang bawaannya adem banget gitu. Nama kita sama tapi nasib kita beda. Beliau sudah spesialis di UI lagi ya. Semoga nyusul ya Tia ya. Berat sih kayaknya. Ya semoga nasibnya mirip lah gitu ya. Iya dah. Amin kan saja dulu ya. Gak UI yang deket-deket juga. Iya, beliau bawaannya sangat adem gitu, caranya ngomong, caranya konseling. Apalagi sahabat jiwa, besok boleh deh setelah nanti Ramadan selesai gitu ya, Idul Fitri, kita akan comeback lagi dalam layanan Pojok Healing. Ditunggu deh, nanti bisa konseling gratis dengan Nars Mutia. Promosi ya, Pojok Healing. Saya kan promkes ya. Iya, promosi Pojok Healing sekalian. Iya ya. Betul. Tia kemarin sempat nonton film nih, Nars. Mbak Wanti ini boleh ngomong nggak ya nama judul filmnya? Boleh aja kali ya. Ini filmnya lagi booming. Judulnya tuh Jatuh Cinta Tak Pernah Tepat Waktu gitu kalau nggak salah ya. Beberapa minggu lalu Tia nonton. Di situ ada satu kalimat yang ngena banget di diri Tia. Cinta memang tak pernah tepat waktu karena takdir. Bisa jadi dia baik menurut kita, tapi buruk menurut Tuhan. Bisa jadi kita benci dengan dia, tapi memang yang terbaik untuk kita. Karena itu semuanya atas takdir. Kita tak akan pernah bertemu dengan cinta sejati kita jika kita belum selesai dengan diri kita dan masa lalu kita. Wah, jadinya kita selesaiin dulu masa lalu. Betul, ini selesaiin dulu Bu quotes-nya Bu. Oh, masih panjang Bu. 30 menit lagi baru selesai. Karena cinta sejati itu karena dia berharga sehingga perlu waktu dan pengorbanan untuk mendapatkannya. Luar biasa. Begitu. Jadi tugas kita, siapapun pasangan kita sekarang, kita sayangi dia, kita rawat semuanya, rawat dirinya, rawat diri kita, rawat juga cinta kita. Betul. Dirawat supaya hormon-hormonnya tetap
stabil tetap ya, stabil, hormon dirawat. dopamin, serotoninnya Nah, tetap dalam iya. keadaan yang optimal gitu loh. Jadi tumbuh rasa bahagia terus, tumbuh mood yang baik terus dengan pasangan Iya, gitu betul. kan, supaya cintanya tetap bersemi. Karena kita di titik sekarang bersama pasangan kita, mungkin yang udah menikah udah tahu kali ya. Perjuangannya nggak semudah itu. Betul. Langsung kucuk-kucuk nikah besok pagi ya nggak. Pasti banyak stories di belakangnya, Dan setelah nangis-nangis menikahnya dulu. pun gitu. Betul. Jadinya memang itu harus dirawat. Karena banyak juga ya. Tapi ini di episode berikutnya kali ya, sahabat jiwa ya. Takut menikah. Oh alah, siap. Mungkin buat di Mantap episode ini, berikutnya ya Dede. kita bahas kebalikannya gitu. Iya. Karena kita bakal lebih lama hidup bersama pasangan kita dibanding dengan keluarga dan orang tua kita. Betul. Iya, dialah teman hidup kita. Teman hidup kita yang sebenarnya. Dan kita ya tetap tadi Mbak Tia, kita harus tetap berdoa sama Ya. Tuhan. Kalau memang Tuhan dia adalah jodoh kita, mohon ditetapkan, diteguhkan Iya, cintanya betul. kepada kita, tetap dirawat cinta kita supaya kita tetap bersama. Sehidup semati. Semati. Woi, semati. Sejiwa tapi tidak seraga. Gimana? Dempet dong ya, seraga jadi satu kayak filmnya SpongeBob begitu nih ya. Aku mau ngomong apa tadi lupa. Apa? Iya nanti aja lah, lupa. Mbak Mutia kayaknya sudah mulai dingin di sini, Iya. sahabat jiwa. Oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa sahabat jiwa dimanapun berada. Semoga tetap lancar ibadahnya sampai nanti kita berjumpa di Idul Fitri. Begitu Mbak Mutia? Iya, betul. Ada lagu nggak buat ini di episode kita kali ini? Bernadia mungkin? Atau lagu opik-opik suasana Ramadan? Nanti honornya ditambahin ya kalau saya nyanyi ya. Urusannya Mbak Wanti. Kalau gitu nyanyinya lain kali. Iya, oke lah kalau gitu. Mungkin itu aja sahabat jiwa yang kita obrolin pada episode kali ini. Cinta sejati sejatinya seperti apa? Jawabannya ada di podcast kita sebelumnya. Boleh ditonton sahabat jiwa. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen apapun itu seputar pengalaman pribadi sahabat jiwa. Kita sharing di situ. Asik kayak seru ya. Nanti berlanjut mungkin konseling via lapor budir ataupun pojok healing. Siap. Kita layanan gratis sahabat jiwa, tenang aja. Oke, mungkin itu aja, Nurse. Kita akhiri bincang jiwa. Mohon pamit undur diri, Nurse duluan. Siap. Oke, sahabat jiwa. Saya Nurse Tia, nurse spesialis di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Izin undur diri. Kita mungkin akan bertemu ketika nanti Bapak Ibu, seperti kata Mbak Tia, ingin melakukan konseling. Saya tunggu di pojok healing Car Free Day ketika sudah selesai Ramadan ya, Iya, Mbak betul. Tia. Kita Oke. comeback lagi. Atau Bapak Ibu pengen ke Rumah Sakit Jiwa, pengen lihat-lihat situasi di sini, rumah sakit kita yang bersih, adem. Layanannya banget banyak ya, layanannya nurse ya, banyak, nggak bukan cuma ada ini. layanan jiwa aja, Betul. non jiwa juga ada. Jadi silakan Bapak Ibu, sahabat jiwa semua, saya tunggu. Oke, di sini Tia dan Nurse Mutia. Gimana bingung manggilnya. Pamit undur diri. Semoga yang kita bahas pada kali ini bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata Tia ucapkan see you and bye-bye. Bye.